semoga kami dalam melangkah ke depan kami tidak merugikan orang banyak. Meski telah dekat sejak beberapa bulan lalu, hubungan asmara antara komedian Enty Sutrisna dengan penyanyi IDM Natalie Halsher baru terungkap sejak dia menjadi mu'alaf pada September 2020 lalu. Namun, jika merunut lebih jauh, ternyata mereka sudah pernah bertemu dan berada dalam proyek syuting bareng sejak beberapa tahun silam. Mau tahu bagaimana awalnya mereka berjumpa? Kamu pantengin aja ya konten hari ini. 6 fakta pertemuan awal Sule dan Natalie Halsher sebagaimana dikembangkan dari situs liputan6.com. Tapi sebelum terus menonton, yuk arahkan dulu jempol manismu untuk tekan tombol subscribe dan bel notifikasi channelnya agar kalian selalu tahu infotainment terbaik hanya dari channel ini. Sudah kenal sejak 2012. Rupanya, Sule dan Natalie diketahui sudah saling kenal sejak 8 tahun lalu. Saat itu Natalie menjadi bintang tamu di serial komedi Usman 77 yang dibintangi Sule dan ditayangkan di stasiun TV Trans 7. Pada tayangan Usman 77 tanggal 20 April 2013, Natalie Halsher yang saat itu masih berusia 20 tahunan tampil menjadi bintang tamu dalam episode Dompet Tanpa Copet. Di seri tersebut diceritakan Engkong Usman kehilangan dompet, tapi kemudian mengklaim dompet yang ditemukannya sebagai dompet miliknya. Dia pun dikejar oleh satpam kompleks karena mengambil dompet orang lain, sementara Natalie berperan sebagai gadis pengamen yang menolong Engkong Usman dari kejaran satpam. Sempat hilang kontak. Tapi bukan berarti setelah pertemuan itu mereka lantas menjadi akrab. Rupanya saat itu belum ada perasaan apa-apa yang tumbuh. Tentu saja, karena di tahun itu Sule masih menjadi suami dari mendiang Lina Jubaida. Mereka berhubungan secara profesional sebagai rekan kerja, apalagi kehadiran Natalie Halsher hanya berkapasitas sebagai bintang tamu untuk satu episode saja. Dan setelah pertemuan itu, mereka tidak lagi memiliki komunikasi intens, bahkan tak melakukan komunikasi selama bertahun-tahun alias kehilangan kontak. Bertemu lagi. Kata pepatah sih, kalau memang jodoh gak bakalan kemana kok. Setelah tak ada kontak intens selama lebih dari 8 tahun, mereka mulai berkomunikasi kembali sejak Maret 2020 lalu. Saat itu, penyanyi dan YouTuber Natalie Halsher mengajak Sule untuk berkolaborasi bareng di YouTube miliknya, yang saat info ini ditulis sudah memiliki lebih dari 900.000 subscriber. Oh ya, nama channel YouTube-nya juga udah berubah loh. Sejak menjalin kasih dengan Sule, channel YouTube yang semula bernama Natalie Halsher kini berganti nama menjadi Suna Official, yang merupakan gabungan dari nama Sule dan Natalie. So sweet banget ya. Kolaborasi bareng. Mereka akhirnya melakukan kolaborasi konten bareng yang diunggah di akun Suna Official pada 4 Juli 2020 lalu. Dalam vlog itu sudah terlihat mereka tampak nyambung. Selama lebih kurang 10 menit mereka mengisi vlog dengan bermain Truth or Dare. Hingga saat ini video berjudul Kang Sule Telepon Gebetan tersebut telah ditonton lebih dari 1 juta kali. Banyak yang berkomentar bahwa jika melihat video-video Natalie yang dulu, 3 bulan lalu dan saat ini penampilan Natalie tampak begitu berbeda, ia mengalami perubahan yang signifikan. Ketertarikan Sule. Siapa sangka setelah kolaborasi bareng tadi, hubungan keduanya menjadi intens. Mereka pun bertukar nomor, saling teleponan, dan melakukan panggilan video. Ayah Rizky Febian tersebut pun tak canggung lagi menunjukkan ketertarikan kepada wanita 27 tahun itu. Namun saat pertama kali kenal, ia melihat ada perbedaan antara dia dan Natalie. Sule merasa kurang sreg dengan lingkungan pergaulan Natalie.
Ketika semakin dekat, Sule pun berusaha mengubah sosok Natalie menjadi lebih baik. Di balik sikap Natalie yang cenderung bebas, ia memiliki pikiran yang terbuka untuk menerima masukan. Mereka pun berdiskusi layaknya sahabat, hingga suatu ketika keinginan Natalie yang sudah sejak 5 tahun silam berniat memeluk Islam mendapat dukungan dari Sule. Dan seperti saat ini, Natalie pun makin berupaya tampil lebih baik setelah menjadi mu'alaf. Ia pun memutuskan berhijab, menghapus tato, dan tengah mengenal Islam lebih dalam. Kita aminkan ya guys, semoga keinginan Natalie Holscher diijabah. Amin. Respon Natalie. Natalie Holscher seperti dilansir Kompas juga berterus terang kepada Sule saat kali pertama PDKT dengannya. Ia mengatakan jika duda 4 anak itu mendekatinya maka sudah bukan momennya lagi untuk berpacaran. Sebab ia sudah jenuh berpacaran, jika ingin dekat maka ia ingin serius dan segera melangkah ke jenjang pernikahan. Capek pacaran-pacaran doang, aku mau langsung benar-benar ke jenjang pernikahan, kata Natalie. Nah guys, dari pertemuan Sule dan Natalie kita bisa belajar bahwa jodoh kita bisa datang dari mana saja, bisa dari masa lalu termasuk rekan kerja. Yang jelas harus punya niat baik saat dekat dengan seseorang. Nah, jangan-jangan jodoh kamu malah mantan rekan kerjamu di tempat yang dulu. Oke deh semua, sampai di sini dulu ya info hari ini. Saatnya kalian klik like, share, dan tuliskan pendapatmu di kolom bawah sana. Terima kasih dan sampai ketemu besok lagi ya. Dadah!